الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة خصوصا إلى أرواح الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. Satu silakan. Tiga. Siapa kita? SN Grogol 01. SN Grogol 01. Siap, sehat, ilmu, akhlak, prestasi. Langkah ini langkah-langkah abadi. Tapaki pelosok negeri kau sambangi, ribuan langkah kau tapaki, pelosok negeri kau sambangi, tanpa kenal lelah jemu, sampaikan firman Tuhanmu, tanpa kenal lelah jemu, sampaikan firman Tuhanmu. Ribuan langkah kau tapaki, pelosok negeri kau sambangi, ribuan langkah kau tapaki, pelosok negeri kau sambangi, tanpa kenal lelah jemu, sampaikan firman Tuhanmu, tanpa kenal lelah jemu, sampaikan firman Tuhanmu. Terik matahari tak surutkan langkahmu, deru hujan badai tak lunturkan azammu, raga kan terluka tak jadi
langkah kau tapaki, pelosok negeri kau sambangi. Ribuan langkah kau tapaki, pelosok negeri kau sambangi. Tanpa kenal lelah jemu, sampaikan firman Tuhanmu. Tanpa kenal lelah jemu, sampaikan firman Tuhanmu. Samai nilai dan suci, tegak janji ilahi, bangkit generasi rohani. Cerah hati kami, kau samai nilai dan suci, tegak janji ilahi, bangkit generasi rohani. Duhai pewaris Nabi, duka fana tak berarti, surga kekal dan abadi, balasan ikhlas di hati. Ribuan langkah kau apaki, pelosok negeri kau sambangi. Ribuan langkah kau tapaki, pelosok negeri kau sambangi. Tanpa kenal lelah jemu, sampaikan firman Tuhanmu. Tanpa kenal lelah jemu, sampaikan firman Tuhanmu. Tumi, gini Mi. WC. Halo Pak Wito. Jangan lupa minum, jangan lupa bahagia. Fotonya pink. Udah mau di Jogja. Istimewa. Radit. Ya. Wah, ini dia nih panitianya nih. Hai, Pak Wito. Putih, Pak? Yang putih itu. Saya udah tahu tadi. Di atas kali. Ada yang hitam siapa? Ada saya yang hitam. Servis dulu Pak Wito. Tapi hitam. Iya, habis. Nah, sebentar. Enggak usah. Bentar doang. Tapi ntar pakai lagi ya. Foto mau dipasang. Video apa di foto? Video. Enggak usah dia. Dua lagi.
Itu yang udah naik 15. Ya semua ya Pak ya. Jelek. Emang biasanya cakep. Tahu juga ya. Kalau Intan nggak kelihatan tuh. Makanya saya tinggal nonton di Jogja enggak. Bener. Sekolah pakai ginian, gue udah beli ginian. Oh iya. Kalau jalan-jalan enak tuh anak-anak. Pakainya di mana? Hah? Ada. Di dalam Depan sekolah. rumahnya Bu Asni. Makanya lu lengserin dulu. Nah, jadi kita yang di sini konspirasi nih. Ada kira. Yang revolusi. Iya revolusi tadi nggak ada mulut puyeng gue lah mendingan duit gue keluarin. Makanya demen nih deket-deket kayak gini nih. Jangan jauh-jauh kan. Ayo nanti di Malioboro jadi. Itu Pak ini mau ke sana. Matiin takut meleleh sini. Ketuntur. Tetap. Iko channel jangan lupa di subscribe. Like dulu dong, like. Like, komen. Tapi nggak ada foto situ. Nanti dislike. Depan sini. Ini mana nih? Gak kelihatan. Mbak baca dulu. Tidak, di luar kayak di luar. Pada jalan asal. Satu, dua, tiga. Ya, ayo lagi. Satu, dua, tiga. Teh. Dadah. Ada lah, Rehan Bawin. Nanti saya foto aja deh. Iya, situ foto. Depan juga kok nggak apa-apa, silakan. Daripada hatinya rewel. Kita nyam-nyam 5. Tos dulu kita. Nyam-nyam 5 tos dah. Sini, Pak. Tahun oleh Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Jadi dibangunnya di tahun 1758, selesai 1765 dan dialokasikan sampai dengan tahun 1812. Di atas tanah 10,8 hektar, 59 bangunan untuk seluruh bagian Taman Sari ini. Mohon izin dalam tanda kutip, dalam artiannya Taman Sari dulu adalah Royal Garden atau kebun milik keluarga raja. Beberapa buah tanaman herbal, beberapa buah tanaman unik di dalam area Taman Sari ini memang dikembangbiakan dengan tujuannya melestarikan tanaman tersebut. Salah satunya yang berada di area Gedong Sekawan. Tempat rombongan yang terhormat ini Bapak Ibu Guru ini adalah namanya Gedong Sekawan. Ya, Gedong Sekawan itu dari awal nama seperti itu, tapi punya nama yang berbeda. Di keraton akan menyebut dengan istilah Sedah Mira. Ya, Sedah Mira dong kita. Ya, Sedah Mira itu artinya wanita yang sangat cantik, taat beribadah dan juga sangat dermawan. Ya seperti panjenengan semua seperti ada semua. Sami-sami. Gedong Sekawan tempat bermain gamelan, tempat putri-putri raja menari. Nantinya setelah kita berkunjung akan melihat pertunjukan tari-tarian sekaligus mendengarkan gamelan musik yang dimainkan di dalam area bangunan ini. Biasanya sambil mengkonsumsi salah satu tanaman khas karaton namanya buah kepel. Kepel itu bentuknya kayak sawo, tumbuhnya di bagian batang,
rasanya manis dan juga wangi. Ya depan tadi ya, itu dulu difungsionalkan untuk apa? Untuk kaum perempuan. Ya, kalau putri-putri raja sebelum menari wajib mengkonsumsi buah kepal. Tujuannya apa? Agar keringatnya beraroma wangi. Itu yang pertama ya. Kemudian daunnya untuk apa? Untuk direbus kita gunakan untuk obat kolesterol dan tekanan darah. Oke. Nah, kalau buahnya untuk yang laki-laki apakah ada efeknya? Nah, tengok di belakang. Aman ya. Oke. Pagi hari. Ya. Pagi hari dimakan 5 butir. Sore hari dimakan 5 butir. Nanti malamnya akan seperti kisah pewayangan Bima atau Wrekodara. To be strongest. Ya. Buahnya seperti apa? Sambil kita lihat, sambil kita menuju ke arah spot foto grup pertama. Buat rombongan Bapak Ibu guru yang terhormat, kita bisa ke bagian tengah area di sini. Bisa agak maju lagi di sini. Kita akan foto menggunakan background gapura panggungnya yang tadi. Ah, Kirain kita tiba di area kolam umbul Pasundan. Bahasa umbul itu dari awal disebut nama istilah umbul karena ada di bagian ada ya. Nanti izin untuk rombongan yang terhormat Bapak Ibu guru ini akan menjumpai 3 buah area kolam pemandian. Kolam pemandian itu ada 3 karena masing-masing diaturkan untuk anak-anak yang diaturkan untuk beberapa orang istri. Konon katanya juga diaturkan untuk para istri yang beliau ya. Ada beberapa kesempatan menyatakan konon katanya diaturkan untuk beberapa tahun yang kedua mencapai 4 ya, sebenarnya dalam mata air sekarang kita menggunakan sumur pompa karena mata air dialokasikan untuk warga masyarakat atau para abdi dalam. Nanti mau jadi Bapak Ibu, ketika kita berangkat ke arah masjid bawah tanah, ya, sama ke istana air Citalowang, kita akan melatih pemukimannya para abdi dalam. Tujuannya apa? Biar objek bisa ada di. Tapi sebelum kita bergeser, ya, kan tadi saya berikan kepada beliau spot foto yang kedua. Silakan beliau memakai. Terus ajarnya nggak biasa. Jadi kalau orang taman sini, kalau nggak sampai nggak bisa berenang kebangetan karena apa? Dulu berenangnya di kolamnya sini. Tapi dulu tidak menggunakan ya saat ini dulu masih air hujan jadi warnanya hijau kayak empang itu loh. Nah, kolam ini jadi jernih karena apa? Renovasi tahun 2019 selama 1 tahun penuh. Itu memakan biaya 1,8 miliar. Jadi kalau dulu ini bagian bawahnya berupa pasir ya. Pasir, makanya mohon izin Abi tadi sampaikan kepada rombongan Bapak Ibu guru yang terhormat ini namanya umbul. Umbul itu umbul atau keluarnya air dari bagian bawah tanah. Nah, kemudian mohon izin airnya dari mana Agus dulu berasal dari Sungai Larangan. Nah, Sungai Larangan itu saat ini berada di mana? Di daerah sebelah sampingnya Malioboro. Namanya Dusun Candi. Kalau oleh-oleh khas Jogja kan bakpia. Di pusat apa tuh oleh-oleh bakpia itu di dalam belakangnya itu ada tangsi polisi. Itu namanya Kompleks Candi. Itu namanya Sungai Larangan dialirkan ke sini. Kenapa namanya Sungai Larangan? Karena selain untuk keluarga raja tidak boleh diambil airnya. Dilarang makanya. Jadi namanya Sungai Larangan seperti itu. Ya, banyak khususon untuk sultan bersama keluarganya saja. Makanya disebut dengan Sungai Larangan. Nah, dulu kisah legendanya, andai kata para selebgram, Sultan melihat dari atas balkon ini, kisah legenda ya, legendanya, beliau melemparkan bunga ke dalam kolam, yang dapat bunga diajak maju berdua di kolam bagian sebelah selatan. Ada private swimming pool, jadi ya, kalau dulu mungkin pakainya bunga cempaka, ya bodoh-bodohnya kembang kantil, ya sekarang kembang deposito, ya. Panguras, ya, atau umbul panguras. Umbul atau blumbang itu sama. Kalau umbul itu karena sifatnya adalah mata air. Tapi kalau blumbang itu sebutan untuk istilah kolam.
Jadi ada pelang utama Taman Sari itu ada di hadapan Anda ini yang dulunya dialokasikan khusus untuk Sultan bersama Garwo Padmi. Garwo itu istri, Padmi itu permaisuri. Ya. Jadi ada istilah sebutan ada dua monizin Bapak Ibu. Di keraton itu istri itu disebut dengan dua buah versi ikatannya. Yang pertama Garwo Padmi itu yang pertama dan utama. Yang kedua Garwo Ampil atau Ampean itu istri kedua. Ketiga DST ya, tergantung selera rakyat dan seterusnya. Jadi ada istilah. Bahkan yang namanya Sultan sendiri punya gelar yang cukup panjang yang mungkin nanti akan saya sampaikan ketika kita tiba di lokasi yang mungkin lebih nyaman untuk menyampaikannya. Lagi sin yang namanya. Iya. Satu. Iya. Menyembelih pengantin setiap bulan Sapar tapi dari ketan ya. Iya, bekakak ya namanya bekakak ya. Iya. Itu Gapura Agung. Jadi ada gerbang utama Taman Sari di arah bagian sebelah barat itu yang dulu kita alokasikan sebagai arah pintu masuknya Taman Sari. Karena keraton kita adalah keraton Islam, maka arah pintu masuk utamanya itu menyesuaikan arah kiblat. Jadi monggo kita tidak sebelah sini. Warnanya putih, khususan yang kantil yang itu warnanya gading atau warnanya kuning. Ya, itu satu kantil yang mungkin sudah sangat jarang dijumpai karena itu hanya untuk upacara tradisi dengan keraton. Mohon izin di hadapan Anda ini dulu yang berupa perkebunan buah taman bunga itu sekelilingnya. Tempat Anda berdiri, tempat itu yang berdiri itu lokasi tempat untuk makan campur sirih. Kalau piyantun Jawi menyebutnya menginang gitu. Karena itu ada pasal giring atau nginang itu bisa dilakukan oleh Sultan sebelum masuk ke dalam area komplek Umbul Pasiraman. Istilah Umbul Pasiraman karena memang kondisionalnya dulu inti utama Taman Sari itu buat siram atau buat mandi. Kemudian mohon izin nanti dari sini setelah kita lakukan sesi foto bersama menggunakan background Gapura Agung ini, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berkunjung ke Masjid Bawah Tanah dan juga lorong bawah tanah. Ya, tapi tentunya untuk akses menuju ke sana itu akan melalui perkampungan rumah warga masyarakat karena sekarang strata yang tinggal di area Taman Sari itu rata-rata adalah anak ketuaan dalam dalam keraton. Tapi mohon izin, sepanjang Anda mandang rumah-rumah ini tidak ada sertifikat. Ya, ini kalau orang keraton menyebutnya tanah Sari atau Sultan Ground. Jadi diberikan kepada abdi dalam untuk dipakai ditempati tapi tidak bisa diperjualbelikan. Andai kata nanti akan diwariskan, silakan diwariskan kepada putra putri yang beliau miliki secara bertahap dan berkesinambungan. Ya, kayak hadir karena dari almarhum bapak karena kalau baca putra sulung ya, saya laki-laki ya saya dapat kali di sini. Sebenarnya dia nggak kerja di Taman Sari itu, cuman karena memang bapak meninggal kan ada yang menggantikan. Karena abdi dalam itu ada dua konsep. Yang pertama abdi dalam apa itu punakawan itu dari keturunan. Yang kedua keperajaan. Keperajaan seperti apa? Panjenengan ya, Anda bisa menjadi keperajaan, Anda bisa melamar di sini. Kalau yang menjadi guru, yang menjadi pegawai kelurahan, kecamatan atau instansi pemerintahan itu setelah pensiun langsung menjadi keperajaan. Karena apa? Dengan tanda kutip abdi dan keperajaan itu tidak seperti abdi dalam kami, Pak. Kalau keperajaan satu yang pertama adalah kemampuan skill, intelijensi, pemahaman kepada masyarakat secara luas. Ini namanya panjenengan atau Anda berkolaborasi dengan masyarakat, dengan orang tua siswa dan lainnya, itu pasti komunikasinya bagus ya. Itu nanti akan mendapatkan gaji yang berbeda dengan kami. Iya, beda. Gaji abdi dalam itu kalau abdi dalam tidak digaji, ngomong sopo digaji, tapi ada perbedaan stratanya. Kalau punakawan 1 bulan sekali setiap tanggal 28 itu maksimal 100.000. Hah? Yes, exactly. Sampai sekarang. Karena kalau punakawan itu keturunan, karena kalau punakawan dia dapat tanah, dia bisa tinggal. Jadi gajinya hanya sesuai seperti itu, ya. Kebutuhan cari sendiri, udah. Pokoknya pas lagi dewi-dewi. Tapi kalau keperajaan, satu gaji dari para pangeran,
gaji paringan dalam, gaji dana istimewa. Triwulan sudah dapat 8 juta. Nah, itu. Jadi kalau di sini lurah, camat, guru setelah pensiun wajib jadi abdi dalam. Iya, karena apa? Dana istimewa kita sangat besar. 2 triliun. Kan itu nggak bisa diuangkan. Iya, hanya bisa apa? Revitalisasi sama kesejahteraan masyarakat. Itu saja. Nggak bisa dicairkan model uang itu nggak bisa. Itu hanya kan dialokasikan dengan wujud yang berbeda. Tapi itu per triwulan, jadi tidak setiap bulan. Kalau saya setiap bulan, ya. Sama Bu, kasih jalan ya, kasih jalan ya. Nih lihat Mam, segini Dia tidak dikenakan pajak. Tahun 2000 itu sudah ditutup secara permanen untuk area masjid bawah tanah. Alasannya? Dari keraton karena menyikapi fungsia bangunan setelah hasil penelitian dari UGM ini sudah konstruksi bangunannya konstruksi bangunan sudah kemudian lagi. Iya. Beberapa buah titik bangunan di sini saat ini sudah tidak bisa dikunjungi karena apa? Kondisi usia. Nah, program itu akan dimulai tahun ini diakhiri 2030 untuk renovasi. Berarti nanti kesini lagi 2031. Permanen. Iya. Itu susahnya kita sudah beberapa kali mengajukan kepada keraton tapi lorong kan? Oh iya. Karena apa? Yang itu sistem keraton kan otokrasi. Otokrasi itu nggak ada yang bisa berubah. Cuma nama itu beberapa komplemen itu. Oh, pakai itu toh. Pakai blit toh, pakai blit. Santun. Jadi kalau kita lihat harus menghormati. Tadi kami adalah kalau Islam, kerajaan Islam, maka adab itu jauh lebih tinggi. Atau lebih diutamakan. Jadi memang lokasi-lokasi.
Kalau dari sono gelap, nah di sini terang nih. Dari dalam. Halo Bu Yunai. Hai, gimana kabarnya? Kong, makan Kong. Oke. Mau nyebrang pakai kapal. Oh ya. Iya, Bang Lele ya. Banjir kanan. Dalam berarti. Gunakan manuk. Ya. Selamat datang rombongan SC21.
Sama yang kebanyakan. Awas itu awas. Videonya. Itu Pak Winto. Saya Mas, sedikit-sedikit aja. Lama belum? Apanya tinggalin? Itu tidak usah ditarik. Berenang aja. Bisa jalan di air kan itu. Toiletnya di mana? Di sana balik lagi. Cek 1, 2, 3. Bapak Ibu Guru, silakan memasuki ruangan ya. Jadi kita acara terlebih dahulu. Nanti kita akan sholat maghrib dan isya di jamak tahir di sini secara berjamaah. Jadi sekarang kita acara terlebih dahulu, ya Bapak Ibu. Itu pada kemana? Ini kebun. Saya kelihatan. Acara ini mana? Acara ini bolak-balik. Capek. Gampang di tengah. Ada tenda Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita masih bisa diberikan kenikmatan, bisa berkumpul kembali di tempat yang baru ini. Salawat serta salam kita curahkan pada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, kerabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Insya Allah kita di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Rizky SPD selaku Kepala SDN Grogol 01 beserta Ibu. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah SDN Grogol 01 Ibu Nur Ayati. Yang saya hormati Ibu Bendahara SDN Grogol 01 Ibu Ika Widi Hastuti, serta Bapak dan Ibu guru semua dan staf karyawan SDN Grogol 01. Alhamdulillah kita telah melakukan perjalanan panjang di mana kita dari awal di Jakarta, terus kita jalan-jalan ke Jawa Timur dan terakhir kita di Yogyakarta untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan. Mengingat acara ini sekaligus acara apa ya disebutnya, rasa syukur kita. Yang pertama, yang kedua juga kita bukan mengucapkan selamat sih, artinya kita apa ya disebutnya saya juga bingung. Karena Bu Hartati sudah purna tugas, jadi kita istilahnya memberikan rasa hormat kita kepada Ibu Hartati, di mana selama bertugas di SDN Grogol 01 beliau sudah memberikan yang terbaik yang beliau punya. Kebetulan saya juga baru gabung dengan Bu Hartati, baru sekitar berjalan 2-3 tahun. Banyak ilmu yang saya terima dari beliau. Terus juga beliau ini bisa disebut sebagai orang tua kita di rumah kedua di SDN Grogol 01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini habis jalan dari pagi sampai sore kayak Ustadz Nanang ya. Lemes jawabnya Ustadz Nanang ya. Oh tetap semangat loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? SDN Grogol 01. SDN Grogol 01. Siap, sehat, ilmu, anak, prestasi. Sekali lagi saya mengingatkan ya bahwa untuk bisa merespon kesepakatan YEL yang udah dibuat sama sebuah komunitas,
itu biasanya banyak anggota yang berat untuk mengucapkan. Saya sudah mengalami itu, ya. Tapi apa yang barusan teman-teman munculkan adalah sebuah bukti bahwa bukan cuma sekedar merespon doang, tetapi sudah menjiwai. Dan saya sangat bersyukur sekali dengan kondisi saat ini. Yang saya hormati senior saya, ibu saya, empok saya, mbak mungkin ya, teman juga gitu, Ibu Hartati SPD, beserta babe saya yang selalu setia mendampingi tiap pagi ya. Waktu itu walaupun sekali pernah nganter kakinya kena pinggiran meja tukang bapau gitu Pak ya. Gitu. Hujan-hujan juga hampir terpleset tetap nganterin gitu. Tepuk tangan dulu buat Bapak dan Adik. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman Bapak Ibu guru serta karyawan SDN Dolgono 1 dan juga istri saya yang tercinta. Iya. Padahal saya nggak mau ngajak dia, tapi dia naik dan saya, wow sikut, bum sikut. Alhamdulillah atas nikmat dan rahmatnya sore hari ini kita semua bisa berkumpul bersama dan kita dengerin ajan dulu ya Ustadz ya, gitu ya. Kita tunda tepuk tangan satu kali. Oh, wah ibu nggak tepuk tangan nggak boleh makan berarti. Oke Bu, biar tetap kembali ke fokus. Alhamdulillah sore yang indah ini di tempat yang berbeda, di tempat yang insya Allah dimulaikan Allah Subhanahu Wa Taala, kita dipertemukan dari berbagai macam suku, dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam latar belakang untuk bisa bersilaturahmi di Yogyakarta. Bapak Ibu sekalian, di momen ini pengalaman saya ada yang namanya tribute to legend. Kalau di pengalaman saya ya, pengalaman saya dalam dunia olahraga ada yang namanya tribute to legend. Biasanya mantan pemain nasional yang udah mau gantung sepatu, gantung raket, bukan gantung diri ya, itu biasanya ada acara spesial, dimana di acara spesial tersebut sebelum ya seremonial atau simbolis pemberian penghargaan, biasanya tuh tokoh-tokoh yang dekat sama dia diberikan kesempatan untuk merosting, tapi roastingnya roasting positif. Dan izinkan saya di kesempatan sore ini ya, saya mau bercerita nih. Mungkin di balik cerita ini ada nilai-nilai edukasi yang bisa menginspirasi untuk kita semua, yang bisa membuat kita termotivasi, yang membuat habis ini kita punya keyakinan gitu bahwa segala sesuatunya atas kehendak Allah bisa kita capai. Cerita singkatnya, 2 minggu setelah saya menjabat sebagai kepala sekolah ya, diberikan amanah di SDN Dolgono 1, itu ada 3 orang yang datang ke ruangan saya, nggak bersamaan, ganti-gantian. Salah satunya adalah Ibu Hartati, Ibu ya, gitu, sambil bawa bak sampah. Gitu. Jadi masuk ke dalam, dia minta, Pak ada waktu mau bicara. Oh silakan Bu. Saya ingatkan kembali, di dalam kisah ini mungkin ada bisa membuat nilai-nilai, membuat kita terinspirasi, ya, membuat kita termotivasi dan hal-hal yang bisa membuat ke depan kita punya langkah lebih baik. Karena kenapa? Sudah ada pengalaman, sudah ada wawasan. Hal pertama yang sampaikan Ibu Hartati, yang pertama, Pak, Bapak terlalu cepat, ya, terlalu cepat untuk memberikan apa yang menjadi obsesi Bapak. Saya dibilang seperti itu. Terus yang kedua, Pak, rubah gaya Bapak, dia bilang gitu. Pada saat itu
bener-bener saya sudah merubah gaya saya banget. Yang tiap hari pakai kaos, hari itu saya nggak betah banget pakai baju dinas. Karena seperti Pak Adi sama Pak Isan, tiap hari saya pakai kaos, nggak pernah saya pakai baju dinas. 2 minggu itu saya nggak betah banget, tiap hari saya pakai baju dinas. Tapi buat tadi masuk ke dalam, yang kedua dia bilang, Pak, rubah gaya Bapak. Oh, iya Bu. Gitu. Terus yang ketiga, Pak, mulai berbaur. Ya, ada 3 tuh. Dibilang yang pertama kecepatan, yang kedua rubah gaya, yang ketiga berbaur. Dan mati kata, saya diminta jangan ngedekem aja di ruangan kepala sekolah. 3 hal ini seperti biasa saat saya sebagai pelatih, biasanya sebelum saya membuat program itu saya orientasi medan dulu. Si atlet ini gayanya seperti apa, fasilitas apa yang saya punya, dukungan apa yang saya dapatkan dari KONI ataupun dari stakeholder yang ada. Biasa seperti itu. Namun pengalaman saya juga sama. Ya, sebelum saya menjalankan program melatih, biasanya ada tuh pemain-pemain senior atau siapapun yang biasanya punya dominasi di tim tersebut bakal datang ke saya. Ternyata hampir sama nih. Ya, ceritanya hampir sama seperti saya gaya-gaya saya megang sebuah tim. Dan salah satunya adalah di dalam proses sekolah, Ibu Antati nyampein ke saya. Nah, dari 3 poin tersebut, itu saya berusaha mencerna. Apa sih, kenapa sih Ibu menyampaikan ke saya nggak boleh cepet-cepet gitu. Itu saya berusaha mencari celahnya. Ya, gimana caranya apa yang menjadi program-program saya itu bisa terlaksana, namun juga teman-teman tidak terbebani. Terus yang kedua, merubah gaya saya. Nah, itu salah satu yang paling berat tuh. Ya, paling berat, bener. Karena keseharian kita pakai kaos, suruh pakai kemeja, pakai baju dinas, plus gaya ngomong atau segala macam pakai sepatu, harus pakai sepatu rapi, baju dimasukin, kaos kaki, itu diperhatiin tiap hari sama Ibu Artati, termasuk gaya rambut saya segala macam. Ya, kalau baju-baju lecak dikit aja dikasih tahu sama dia. Dan itu ternyata ada sambungannya tuh. Jangan cepet-cepet, rubah gaya, sama satu lagi berbaur gitu. Jadi semuanya mengarah kepada kepribadian saya. Ya, gimana caranya tampilan diri saya di depan teman-teman itu bisa memberikan sebuah nilai yang baik. Karena seorang pemimpin menjadi panutan. Alhamdulillah seiring dengan waktu apa yang menjadi amanah dari Ibu Artati, saya yakin itu bukan cuma sekedar opini dia, karena hampir 40 tahun sebagai PNS mengalami pergantian kepala sekolah, pasti ada nilai-nilai yang didapatkan untuk bisa disampaikan ke saya gitu. Dan bagi saya, pengalaman saya sebagai pelatih ataupun sebagai atlet, saya tidak pernah resisten dengan apapun yang menjadi namanya kritik ataupun saran. Tapi berargumen wajib. Saat itu saya berdiskusi sama Ibu Artati. Bu, kenapa saya nggak boleh cepet-cepet? Ya, alasan satunya yang pertama, teman-teman di sini nggak semuanya ya memiliki kompetensi yang sama. Dan harus diingat latar belakang pimpinan yang terdahulu mungkin beda gaya. Jadi saya harus berusaha blended kalau bahasa Jawanya gitu ya. Berusaha melebur dulu dah. Ya, ternyata 3 arahan dari Bu Artati ini semuanya nyambung. Sehingga tampilan saya, kepribadian saya itu akan bisa mendukung program-program SD 1 sampai sekarang bisa terwujud. Alhamdulillah seiring dengan waktu sudah hampir 3 tahun 3 bulan. Ya, saya diberikan amanah sebagai kepala sekolah SD 1. 3 amanat ini gimana menurut penilaian Ibu? Berjalan dengan baik atau enggak? Jangan Bu ya. Di luar itu saya masih sama nggak gaya saya? Udah jauh Bu. Tepuk tanganlah buat saya. Karena jujur susah banget orang merubah gaya saya. Tapi karena kebenaran tuntutan saya sebagai kepala sekolah dan dalam tampilan-tampilan kedinasan saya juga harus bisa tampil formal,
akhirnya itu jadi benar-benar notis bagi saya. Dan ternyata benar, tampilan di sekolah, tampilan di rapat, tampilan kedinasan, sampai masuk ke ruang-ruang yang ibaratnya kita berhadapan dengan para petinggi, tepat banget saran Ibu Hartati. Dan bagi saya, nilai-nilai inspirasi yang bisa kita dapatkan dari apa yang saya tadi sampaikan, itu mungkin satu waktu teman-teman bakal mendapatkan amanah seperti saya. Dan saran saya, dengan apa yang saya alami selama ini, tokoh-tokoh, figur-figur seperti Ibu Hartati bukan cuma sekedar tuanya doang, tapi di balik itu hampir 40 tahun mengabdi, itu pasti banyak nilai-nilai yang bisa membuat ke depan langkah kita itu lebih jelas. Ya, terima kasih atas kontribusinya, terima kasih atas dedikasinya, terima kasih atas modeling bagi kita. Saya yakin apa yang Ibu Hartati lakukan selama ini di sekolah itu semuanya bernilai sangat baik. Dan di kesempatan yang bahagia ini, saya hanya bisa menyampaikan sampai berjumpa kembali. Terima kasih atas segalanya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Rio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati di sini ada Bapak Kepala Sekolah saya beserta istri dan juga ibu kita semua, Bu Hartati dan juga Bapak, dan juga rekan-rekan saya baik pendik maupun tenaga pendidik, yang alhamdulillah kita sampai saat ini bisa terus bersilaturahmi ya dengan baik. Dan alhamdulillahnya kita berkumpul di tempat ini yang insya Allah penuh makna, karena bukan satu acara saja, tapi ada beberapa acara yang sudah kita lewati. Dan alhamdulillah Allah ridhoi, karena selama acara demi acara selalu ada ingat Allah gitu ya, insya Allah ya. Di sini saya tidak banyak bercerita gitu ya, hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibunda kita Bu Hartati gitu ya. Jujur memang ya, teman-teman juga sering ngomong Bu Hartati itu bawel. Iya memang bawel gitu, sama 11-12 sama saya gitu. Tapi kan bawelnya itu bermanfaat gitu ya, untuk apalagi Bapak Kepala Sekolah sudah ada pengalaman sendiri gitu. Mungkin teman-teman siapa sih yang belum dibawelin Bu Hartati gitu kan, semua pasti sudah, tapi itu punya makna tersendiri gitu ya. Jadi dibalik kebawelannya, dan sekarang kan kita kangen ya, di kantor itu gak ada yang bawel gitu kan, mana nih gitu kan ya, biasanya apalagi sama Bu Ros gitu kan ya, waduh udah 11-12. Jadi itu banyak makna dibalik itu gitu ya. Jadi jangan menjudge selalu dengan negatifnya, tapi sebagai sisi positifnya jauh lebih banyak gitu, ngarahin kita gitu ya, maju garda terdepan untuk maju ke Bapak, bilang Bu, bilang gitu kan ya, ya pokoknya itu gitu ya. Jadi alhamdulillah banyak sekali gitu ya. Jadi gak usah sedih-sedih, kita gembira di sini. Alhamdulillah Bu Hartati sampai dengan purna tugasnya diberikan kesehatan ya, apalagi alhamdulillah baru pulang umroh gitu kan ya, masih bau-bau tanah sucinya nih gitu. Makanya alhamdulillah belum tentu nanti kita, tapi kita minta doanya semoga kita pun sampai purna tugas nanti bisa diberikan kesehatan, bahkan lebih lagi dari Bu Hartati ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Bu Hartati atas ilmunya yang luar biasa, khususnya buat saya, karena mungkin jauh lebih dekat dengan saya ketimbang teman-teman gitu kan ya. Jadi terima kasih sekali lagi juga teman-teman haturkan di sini. Mudah-mudahan silaturahmi ini tidak putus sampai di sini ya Bu. Masih ada satu lagi kan ngundang, nah ya, atau Bapak jangan ngundang ya kan ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf lahir batin kalau selama ini teman-teman banyak ya mungkin ada omongan sana sini, mohon dimaafkan. Itulah kita gitu ya Bu, dan kita benar kangen sama Ibu gitu ya, dengan bawelannya, dengan candaannya. Mudah-mudahan silaturahmi kita
tidak sampai di sini. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Pak Rizky sebagai Kepala Sekolah Grogol 01, baik Kepala Sekolah saya kemarin, dan Ibu, terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mengundang saya hari ini bisa hadir ya untuk mengikuti acara yang sudah direncanakan. Terima kasih semuanya. Saya hanya bisa berucap terima kasih dan terima kasih karena memang selama saya dan teman-teman bersahabat, berkumpul bersama-sama sebagai saudara, sebagai adik, sebagai anak, begitu juga dengan Bapak Rizky. Saya mohon maaf Pak, memang dari awal Bapak datang, saya mungkin banyak kritikan yang Bapak tadi sebutkan. Saya mohon maaf Pak, bukannya saya lancang atau gimana Pak, tapi intinya memang hanya untuk memperbaiki, karena kedatangan Bapak Kepala Sekolah yang baru, waktu yang pertama-tama memang dari teman-teman juga bilang terlalu, kalau istilahnya terlalu cepat gebrakannya. Namun tujuannya sebenarnya bagus ya. Tujuan Bapak Rizky benar bagus, ingin sekolah kita ini maju. Tapi mengingat kemarin setiap kepala sekolah berbeda ya, berbeda cara memimpinnya. Nah, Pak Rizky adalah kepala sekolah yang berprestasi, kepala sekolah yang masih muda. Dia datang ke SDN Grogol 01 dengan tujuan maksud yang baik ya, untuk mengubah dengan iktikadnya, yaitu mengubah dari SDN Grogol 01 ingin menjadi lebih maju lagi. Tapi awal-awal dari teman-teman memang banyak yang istilahnya bisik-bisik Pak, mohon maaf ya. Jadi daripada nanti ada kesalahpahaman, jadi dari kita ini saya tampung semua yang teman-teman, makanya saya menghadap ke Bapak dengan berani, tapi bukan tujuan untuk mengkritik atau apa, hanya masukan ya. Jadi alhamdulillah apa yang Bapak sebutkan tadi bisa berjalan dengan baik dan Bapak bisa memimpin teman-teman juga dengan baik. Saya juga bersyukur Pak, teman-teman sekarang sudah bisa bersatu ya, karena menyatukan kepala yang berbeda-beda itu sulit sekali ya. Saya juga berteman dengan teman-teman di sini ya. Tadinya dari Grogol 01 dan Grogol 03 itu memang susah sekali ya. Teman-teman juga merasakan gimana iktikad saya dari Grogol 01 dan Grogol 03 itu bisa bersatu awal-awal dulu ya. Ingatkan teman-teman. Jadi memang di situ saya memang termasuk memang bawel Bu ya. Teman-teman merasakan kebawelan saya, apa yang sudah dulu Pak Wanto sebelum Bapak juga memberikan mandat kepada saya gimana caranya bisa menyatukan. Alhamdulillah yang tadinya masing-masing bisa bersatu, dan Bapak Kepala Sekolah datang juga dengan gebrakannya, akhirnya saya menghadap bisa berjalan apa yang Bapak inginkan. Nah, dengan berjalannya waktu, akhirnya teman-teman sampai sekarang bahkan sudah pintar-pintar ya, bahkan sudah mulai maju, bisa mandiri dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Pak Rizky. Apapun yang sudah Bapak berikan, modal untuk lebih baik lagi untuk teman-teman, saya bersyukur Pak. Apa yang Bapak inginkan, apa yang Bapak cita-citakan, ternyata teman-teman bisa menerima dengan baik. Sekali lagi, saya sebagai manusia biasa yang dianggap orang tua, dianggap ibu, memang banyak sekali kesalahan, mungkin dari tutur kata saya, dari omongan, dari tingkah laku, ada dari tiap-tiap guru mungkin yang
tersakiti dari kata-kata saya mohon maaf. Memang itulah memang saya bawel, tapi maksud kebawelan saya bukannya untuk menjatuhkan atau hanya untuk memberikan dukungan dan dorongan ya, supaya lebih maju dan lebih baik. Tidak ada maksud saya untuk menjatuhkan teman-teman, nggak ada sama sekali ya. Tapi alhamdulillah semua saya lihat teman-teman sudah bisa bersatu, sudah bisa menjalankan apa yang Pak Rizky sudah rencanakan, dan saya bersyukur nanti juga seandainya Bapak meninggalkan teman-teman juga sudah bisa berdiri sendiri ya. Tapi saya berharap mudah-mudahan Bapak tetap di Grogol 01. Tapi kalau menurut peraturan ya mungkin karena peraturan 2 kali periode, kalau nggak salah 4 tahun ya Pak. Tapi mudah-mudahan Bapak tetap masih di Grogol 01. Seandainya Bapak pindah pun kena mutasi, tapi saya merasa bangga karena saya lihat teman-teman sudah bisa berdiri sendiri. Apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan oleh Pak Rizky sudah bisa dijalankan dengan baik. Walaupun awal-awal merasa penuh tekanan, tapi dengan berjalannya waktu saya kasih masukan ke Pak Rizky, saya ngasih masukan ke teman-teman, akhirnya bisa terlaksana. Sampai sekarang alhamdulillah teman-teman udah menjadi pinter ya, masing-masing tugas sudah bisa dijalankan dengan baik. Mungkin kebawelan saya juga masih terngiang-ngiang di hati kalian semua. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jadi saya berlega hati Pak, walaupun saya meninggalkan tubuh saya sudah tidak di Grogol 01, tapi hati saya tetap di situ ya, karena kekeluargaan kita yang solid. Saya bangga teman-teman bersatu, dan saya bangga juga mempunyai kepala sekolah yang begitu semangat ya, dedikasinya tinggi sekali ya, walaupun umurnya memang jauh di bawah saya, tapi semangatnya tinggi. Saya memang terus terang saya Bu, mohon maaf, saya menyupport Bapak, saya kadang-kadang menyentil Bapak ya dengan kata-kata, mungkin Bapak juga dengar, tapi tujuannya supaya lebih bangun, lebih mengkritik. Tapi alhamdulillah sekarang jauh lebih baik lagi dan memang berbeda. Ya Bu, kasih Bu kejutan sekali Bu buat Bapak Bu. Ya itulah kesan saya di Grogol 01. Teman-teman mohon maaf saya mohon maaf dibukakan pintu untuk maaf saya kepada kalian semua. Mudah-mudahan silaturahmi ini tidak putus sampai di sini. Demikianlah dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas dedikasi Ibu selama mengabdi di SDN Grogol 01. Ayo dong, ayo fotonya. Last episode ini, last episode sinetron. Kepala sekolah saya, anak saya ombak di lautan yang kian meninggi. Ini sedikit penghargaan. Suara alam lihat isinya, tapi jiwa. Oke, tepuk tangan buat Tati atas dedikasinya kepada SDN Grogol 01 selama mengabdi di SDN Grogol 01. Nah, ya kita tepuk tangan buat Tati. Silakan teman-teman yang ingin memberikan applause. Jangan cepat berlari.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man wala la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Rizky sebagai kepala sekolah atau pimpinan SD Negeri 01 beserta Ibu, kemudian seluruh pejabat SDN Grogol 01, Wakasek dan semua tendik, Pak Yudika ya, dan seluruh rekan-rekan guru yang seperjuangan. Alhamdulillah kepada panjang syukur dalam kesempatan malam hari ini yang penuh barokah kita dapat kumpul bersama. Mudah-mudahan kebersamaan kita menjadi satu amaliyah yang penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan keberkahan sehingga kebersamaan kita terus membawa kebaikan buat kita semua. Baiklah, kita mempersingkat waktu karena kita sudah berhadapan dengan makanan. Mari kita ikhlaskan diri kita dengan sungguh-sungguh untuk mendoakan buat diri kita dan khususnya orang tua kita, rekan kita, teman kita, yaitu Bunda Hartati yang saat ini telah memasuki masa purna baktinya. Mudah-mudahan dengan doa ini kita berharap masa purna baktinya menjadi masa purna bakti yang penuh dengan keberkahan, masa purna bakti yang penuh dengan manfaat dan makna sehingga menjadikan dirinya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari hadirin dan Bapak Ibu sekalian, yang kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Yang pertama kita niatkan yaitu atas rasa syukur kita pada Allah, di mana selama ini Allah telah memberikan kepada kita rasa kebersamaan, persaudaraan di antara kita dalam melaksanakan tugas di sekolah, sehingga mudah-mudahan nikmat ini membawa terus kebaikan buat kita dalam melaksanakan tugas di SDN Grogol 01. Allah jaga terus persaudaraan kita. Kita niatkan untuk rasa syukur itu yang pertama. Yang kedua, Al-Fatihahnya kita niatkan untuk keberkahan saudara kita, rekan kita, bunda kita, yaitu Bunda Hartati, yaitu dalam melaksanakan masa purna baktinya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan, dan Allah jadikan masa purna bakti yang mendekatkan dirinya kian dekat dengan Allah SWT beserta keluarganya. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa bin niyatil qabul wa usul hadratir Rasul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullah min kulli dhanbin wa atubu ilaihi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ya Allah Rahmanir Rahim, wahai Zat yang Maha Menatap, dalam kesempatan yang penuh barakah ini kami bermaksud berkumpul dalam rangka mensyukur nikmat atas apa yang telah Engkau berikan pada kami ya Allah, yaitu nikmat kebersamaan, nikmat persaudaraan di antara kami dalam melaksanakan tugas di SDN Grogol 01. Yang kedua ya Allah, dalam rangka kami mendoakan rekan kami, saudara kami, orang tua kami, yaitu Bunda Hartati dalam memasuki masa tugas purna baktinya ya Allah. Ya Allah Rahmanir Rahim, kami mohon kepadamu kiranya berikan keberkahan pada kami semua, berikan kepada kami ya Allah kesehatan, keikhlasan dalam menjalankan semua tugas-tugas yang Kau berikan pada kami ya Allah Rahmanir Rahimin. Jadikan diri kami hamba-hamba yang dekat denganmu ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang bisa bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan pada kami ya Allah Rahmanir Rahim. Jaga kebersihan hati diri dan hati kami ya Allah, pikiran kami ya Allah, sehingga kami senantiasa menjadi hamba-hamba yang selalu ikhlas dalam melaksanakan tugas, dalam melaksanakan kehidupan ya Allah, dalam rangka semata-mata lillahi ta'ala, li'ilahi kalimatillah, dalam rangka meninggikan agama-Mu ya Allah ya Rahmanir Rahimin. Allahumma Rabbana ya Allah, jadikanlah kehidupan kami, khususnya kehidupan Bunda Hartati ya Allah, kehidupan yang penuh dengan keberkahan, kehidupan yang penuh dengan rasa kenikmatan, kehidupan yang menghantarkan kami lebih dekat, lebih taat, lebih takwa kepadamu ya Allah ya Rahmanir Rahimin.
Allahumma ja'al hayatan mubarakan, hayatan salaman, innaka anta ala kulli syai'in qadir, la haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah ya dzal jalali wal ikram. Amitna ala dinil Islam. Allahumma a'in ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim, istajib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matahari tak surutkan langkahmu, deru hujan badai tak lunturkan asalmu, ragakan terluka tak jerikan nyalimu, fata morgana dunia tak silaukan pandangmu. Duhai pewaris Nabi, kafana tak berarti, syurga kekal dan abadi, balasan ikhlas di hati. Hati kami kau samai nilai dan suci, tegak benci ilahi, bangkit generasi robbani. Cerah hati kami kau samai nilai dan suci, tegak benci ilahi, bangkit generasi robbani. Duhai pewaris Nabi, duka fana tak berarti, surga kekal dan abadi, balasan ikhlas di hati. Ribuan langkah kau abadi, pelosok negeri kau sambangi. Ribuan langkah kau tabaki, pelosok negeri kau sambangi. Tanpa kenal lajumu, sampaikan firman